Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ojol Sesuai Titik bersama teman-teman yang lain. Oke teman-teman. Nah di video kali ini saya akan akan mengundang salah satu ojol yang ada di kota saya di Kabupaten Maros. Beliau salah satu petua yang ada di komunitas kami, yaitu Haji Ramli, dan beliau ini akan mengajarkan ke teman-teman bagaimana sih caranya menjalankan order atau sambil menunggu order sambil mengamalkan. Oke, di sini sudah kedatangan beliau yang saya sebut tadi, Haji Ramli. Beliau akan mengajarkan ke kami masalah bagaimana cara menjalankan order setiap hari sebagai ojol, dan juga bagaimana sambil mengamalkan amalan-amalan di setiap aktivitas kita. Oke. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Oke, di sini teman-teman akan mengajarkan mau mendengarkan kita untuk bagaimana cara menjalankan order sambil mengamalkan. Bagaimana itu caranya? Mungkin bisa diterjemahkan ke teman-teman lain. Ya. Biasanya bagaimana sambil menjalankan orderan atau sambil bekerja sebagai ojol sambil beramal, begitu kan? Ya, betul aja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya santai saja ya, karena saya juga bukan guru, bukan juga penceramah, bukan juga kiai bupati. Cuma ini hanya mungkin sebatas sharing saja atau membagi tips saja. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya beliau sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka sharing-sharing atau berbagi ilmu tentunya, sambil menjalani kegiatan kita atau ke pekerjaan kita keseharian. Mudah-mudahan sambil menjalankan pekerjaan, sambil beramal, dan insyaallah mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin amin amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih kepada Pak Ahmad Dhani yang telah memberikan atau meluangkan waktu untuk acara ini, dan mungkin bukan acara resmi tentunya ya, hanya kita namanya sharing berbagi ilmu saja. Semoga kedepannya beliau diberikan juga rahmat pada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tak lupa kami sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah semua, sebagaimana rencananya Pak Dhani bahwa kita sambil menjalankan orderan sambil beramal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berfirman, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Artinya barang siapa yang selalu mengingat saya, tentunya salawatkan mengingat Nabi, maka saya akan bersamanya nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kayaknya agak tegang, mari kita santai saja ya. Saya juga terlalu tegang kayak ya. Firman Allah juga mengatakan bahwa mari kita saling mengingatkan atau menyampaikan pesan dan pesan walaupun satu ayat.
teman-teman yang dirahmati Allah, ada sebuah amalan yang patut kita ketahui dan pasti kita sudah tahu. Mana amalan itu sangat penting baik dunia maupun akhirat. Amalan itu sangat mudah. Kalau dibilang murah, ya murah karena tidak dibayar tentunya. Hanya sambil jalan sambil mengamalkan, sambil tidak dibayar. Itu yang saya katakan murah. Mudah tapi sangat bermanfaat dan dijamin bahwa amalan ini adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat maupun puasa dan amalan-amalan lain belum pasti diterima. Tetapi amalan ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata bahwa satu kali engkau mengucapkan amalan apa yang dimaksud, yaitu amalan salawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gampang kan? Allah berkata, satu kali engkau mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan mensalawatimu 10 kali. Masya Allah, luar biasa ini amalan. Tapi tentunya Allah itu tidak bersalawat seperti apa yang kita ucapkan. Kalau kita Beda salawatnya jadi. Iya, salawat. Kalau Allah itu bersalawat, dia memberikan syafaat. Misalnya kita diberikan kemudahan, diberikan jalan untuk keluar dari kesusahan. Itu sebenarnya salawat Allah semua kepada kita. Ada 4 malaikat yang pernah bertemu langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Yaitu yang pertama malaikat Jibril alaihissalam. Berkata malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya waktu ketemu. Jibril alaihissalam berkata, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, barang siapa yang bersalawat, rajin bersalawat ataupun bertasbih kepadamu. Apa kata Jibril? Sampaikan kepada umatmu, yakinkan kepada mereka bahwa saya akan menuntun umatmu itu ketika dia meniti di siratal mustaqim atau dia melewati jembatan sirat, saya akan menuntunnya secepat kilat yang menyambar. Pembicaraan atau yang Jibril pada Nabi, dan kita tentunya semua diperuntukkan untuk itu. Jibril alaihissalam yang menuntun seperti kilat yang menyambar saat kita meniti di siratal mustaqim. Seperti apa itu kecilnya sirat mustaqim? Biasa kita dengar bahwa sirat itu kecil, begitu sekali dan kecilnya daripada seandainya ada rambut bisa dibelah, seperti itu kecilnya sirat. Dan apa janjinya Jibril pada Nabi pada saat ketemu? Dia akan menuntun kita yang gemar bersalawat itu meniti di sirat seperti kilat yang menyambar. Jadi alangkah ruginya kalau kita abaikan itu namanya salawat. Yang kedua, malaikat yang pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masa hidupnya, yaitu malaikat Mikail. Apa kata malaikat Mikail kepada malaikat Jibril, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Malaikat Mikail berkata bahwa, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, barang siapa umatmu yang bersalawat dan bertasbih kepadamu, sampaikan kepada mereka bahwa, apa kata malaikat Mikail? Di hari kiamat nanti, semua manusia mengalami kehausan, tetapi yang gemar bersalawat kepadamu, dia tidak akan merasa haus ketika itu, pada saat itu, karena saya akan membawakan minuman kepada umatmu yang gemar bersalawat itu, yang berasal dari
Telaga Al-Kautsar. Itu janji malaikat Mikail kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yang pernah bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hidupnya dan berjanji bahwa yaitu malaikat Israfil. Apa kata malaikat Israfil pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu ketemu bahwa, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatku bahwa umatmu, barang siapa yang rajin dan gemar bersalawat serta bertaslim kepadamu semasa hidupnya, saya akan menundukkan kepala ini di depan Allah Azza wa Jalla dan memohonkan ampun hamba-Mu itu. Saya tidak akan mengangkat kepala ini sebelum Allah mengampunkan dosa dan kesalahan daripada hamba-Mu. Itu kelebihan bagi kita yang gemar bersalawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, malaikat yang pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu malaikat Israfil, malaikat sang pencabut nyawa. Apa kata malaikat Israfil kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Malaikat Israfil mengatakan, wahai Muhammad, Muhammad, sampaikan kepada umat bahwa kasih umat, barang siapa yang gemar bersalawat dan bertaslim kepadamu, naik ini malas sih masalah loriku. Barang siapa yang gemar bertaslim bersalawat kepadamu, sampaikan kepada umat bahwa saya akan mencabutnya mencabut nyawa umatku itu selembut sama dengan seperti saya mencabut para rohnya Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Halus, sangat halus. Jadi kita sudah pada tahu semua bahwa roh itu kalau dicabut, sering sekali kita dengar bahwa lebih pedis daripada dikuliti sapi atau sangat pedis. Tetapi ini jadi Israfil kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang siapa yang hamba-Mu gemar bersalawat, maka dia akan berjanji bahwa dia akan mencabut nyawa kita selembut sama dengan saat mencabut para rohnya Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Itu mungkin yang sempat saya berikan kepada teman-teman. Tetapi saya tutup dengan, walaupun salawat kita sepanjang hari sampai malam kita ucapkan, lalu kita tidak amalkan yang utama. Apa yang utama tentunya yaitu salat 5 waktu bagi kita umat Islam. Kalau itu yang kita abaikan, ya otomatis juga ibarat kita sudah selangkah lagi untuk masuk surga. Tetapi karena kita tidak punya kuncinya surga, ya otomatis tidak bisa kita nikmati apa fasilitas yang ada di dalam surga itu. Karena kata bijak paket dia bilang tidak ada kebaikan tanpa salat. Iya, apa yang mau ditanya? Tidak ada kebaikan tanpa salat. Tidak ada kebaikan. Karena salat adalah kuncinya kebaikan dan agama. Ya, sama dengan kira-kira. Jadi tips kalau untuk melaksanakan tugas kita sebagai muslim tentunya sebagai orang Islam yaitu salat 5 waktu. Begitu masuk waktu salat bersegeralah, jangan kita mau undur-undur. Karena kalau sudah terbiasa dengan keadaan itu, muncul dari dalam, bukan lagi kita yang mengelori kata orang Bugis sama salat, tapi salat itu sendiri yang mengelori sama kita. Nah, itu istilahnya kalau memang belum kebiasaan, paksakan jadi kebiasaan. Nanti akan jadi biasa. Begitu. Orang kalau dipaksa atau kita kalau paksa diri kita masuk surga, tidak apa-apa. Daripada dipaksa masuk neraka. Jadi paksakan saja. Oke, siap. Terima kasih banyak atas pelajarannya Pak Haji. Semoga teman-teman di sini mendengarkan semua apa yang disampaikan oleh Pak Haji dan juga
Terima kasih sudah memberikan pelajaran yang baik. Nah, di sini Pak Haji, saya mau bertanya lagi Haji soal salawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara mengamalkan? Oh iya. Pada saat kita menjalankan order, Pak Haji. Oh iya. Baik, karena kita ini kan sudah terbiasa dengan menunggu orderan, menjalankan Ya, orderan. begitu aja ya, begitu. Ya, pertama itu kalau kita sudah paling mudah sebenarnya itu kalau kita belum dapat orderan. Ya. Sambil nunggu order apa amalkan amalan-amalan apa yang harus kita kerjakan sehingga kita istilahnya sambil nunggu order kita dapat amal ya itu yang saya maksud tadi. Nah, Kira-kira dan kita paling bagus lagi pakai Pak Yani kalau kita patok setiap hari berapa begitu, misalnya 200 segitu. Saya biasa itu mau tasbih karena memang saya kayak harga mati memang itu. ya Sekian per hari saya lantunkan itu salawat Nabi. kalau bisa tanya Ji, salawat Nabi seperti apa itu? Karena saya kan orang awam yang Apa itu maksudnya salawat Nabi bagaimana? Oh iya, kalau salawat Nabi yang diajarkan kita secara umum itu hanya begini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang paling umum. Memang ada salawat-salawat yang lebih panjang lagi tentang itu, tapi ya intinya sama, walaupun pendek tapi sampai. Alhamdulillah itu sudah bagus. Biar pendek tapi Sampai begitu deh. Ikhlas juga menyebutkan. daripada kita ya jalan-jalan terus misalnya sampai kurang lebih 20-30 menit perjalanan kita mengantar, ya mending kita amalkan amalan, karena itu tadi saya bilang amalan yang pasti dijamin bahwa diterima oleh Allah. Ya amalan lain itu pasti, tapi kalau amalan itu salawat Nabi pasti diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Ji atas pelajaran yang disampaikan. Sekali lagi saya berterima kasih banyak sama Pak Haji Ramli, salah satu petua di komunitas kita, ojol komunitas Gojek Maros. Selesai menyampaikan amalan-amalan yang diberikan kepada teman-teman, bagaimana cara beramal setiap hari pada saat nunggu order. Oke, siap. Mungkin bisa ditutup aja. Terima kasih Pak. Iya. Saya juga memohon maaf sebesar-besarnya Pak Ahmad ini atas kerancangan saya. Saya sekali lagi bukan ustaz, bukan kiai atau bukan wali yang sering berceramah di mana-mana, tapi ini hanya karena idenya pakai, termasuk saya juga. Niatnya cuma untuk kebaikan. Niatnya untuk kebaikan. Mengajak teman-teman untuk berbuat amal ya. Kita bilang semacam tips saja atau semacam sharing saja. Semoga dengan jalan ini ada di antara kita yang bisa mengamalkan atau bisa lebih kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.